Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Literasi dan Edukasi. Kali ini saya akan membahas mengenai mengajukan perceraian, apakah harus ada izin atau tanda tangan dari pasangan, baik dari pihak suami ataupun pihak istri. Sebelum menyimak penjelasannya, seperti biasa bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk menyukai video ini, kemudian di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, tak jarang ditemukan dalam sebuah perkawinan putus dikarenakan perceraian. Hal tersebut dikarenakan karena adanya keributan atau masalah, yang mana menurut mereka perceraian adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam perkawinan tersebut. Meskipun sebenarnya perceraian tidaklah dapat dikatakan sebagai solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian muncul pertanyaan, apakah perceraian dapat dilakukan atau diajukan baik oleh pihak suami ataupun oleh pihak istri? Tentunya hal tersebut diperbolehkan. Bisa diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri di depan pengadilan yang berwenang dalam mengadili hal tersebut, baik di pengadilan agama untuk masyarakat muslim dan di pengadilan negeri untuk non-muslim. Selanjutnya, terkait dengan izin mengajukan gugatan atau mendaftarkan gugatan, di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perlunya izin suami ataupun istri dalam mengajukan perceraian. Adapun peraturan tentang perceraian diatur di dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, di dalam pasal 39 menyatakan bahwa poin pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Poin kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Poin yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Adapun di dalam pasal 40, poin pertama, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Poin yang kedua, tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1, pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan lebih lanjut terkait alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disebutkan. Yang kedua, jika salah satu pihak meninggalkan satu sama lain selama 2 tahun berturut-turut, kemudian tanpa izin dari pasangannya, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Yang ketiga, jika salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang dapat membahayakan terhadap pihak yang lain, atau KDRT terhadap pasangan. Yang keenam, jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang ketujuh, jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Nah, itu adalah terkait alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, di dalam pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa
Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami ataupun istri ataupun kuasanya, dapat mendaftarkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Misalnya, seorang istri yang menggugat suaminya, kemudian suami tersebut orang Bandung misalnya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama Bandung atau Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga mengacu pada peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa baik pihak suami ataupun pihak istri yang hendak mengajukan gugatan cerai tidaklah dipersyaratkan untuk meminta izin kepada suami maupun pihak istri. Baik suami ataupun istri hanya perlu mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang. Untuk mengadili yang pada intinya isi gugatan tersebut telah memuat alasan-alasan yang dapat diajukan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan dan telah diatur di dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara menyukai video ini, mensubscribe, dan membagikan ke semua akun sosial media. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait tema hari ini atau seputar hukum lainnya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya atau membahas di video selanjutnya. Atau jika ada yang ingin bertanya lebih jelas lagi, bisa menghubungi saya di akun sosial media lewat DM Instagram. Untuk link kontaknya, nanti saya akan simpan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.